Bab 316, Pilihan Sulit. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Terlebih lagi, apa yang dikatakan gadis muda itu sebelumnya? Dia sepertinya mengatakan bahwa Little White dan Little Black memberitahu King Nu bahwa mereka enggan meninggalkannya. Meskipun Little Black dan Little White sedikit mampu memahami ucapan dan perasaan manusia, tetapi jika seseorang mengatakan bahwa mereka berkomunikasi dengan seseorang atau berbicara dengan seseorang, Duan Lingtian tidak akan mempercayainya apapun yang terjadi. Sebagai orang yang telah bergabung dengan kenangan seumur hidup Kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian sangat tahu bahwa binatang buas yang baru lahir di tahap jiwa seperti dua orang kecil paling-paling akan mampu sedikit memahami ucapan dan perasaan manusia. Tetapi itu tidak sama sekali, intinya mereka bisa langsung berkomunikasi dengan manusia. Kecuali, yang mereka hadapi bukanlah manusia, dan malah menjadi binatang buas yang ganas. Atau mungkin, binatang iblis. Apa-apaan kamu? Apakah kamu bercanda? Duan Lingtian menatap gadis muda berpakaian kuning, Han Suenai, dan mengerutkan kening. Kamu mengatakan bahwa Little White dan Little Black berbicara dan berkomunikasi dengan King Nu. Dan mengatakan bahwa mereka ingin pergi bersamamu. Lalu minta mereka untuk memberitahuku, kamu terlihat sangat muda, tetapi mengapa kamu belajar menipu orang lain? Dalam waktu singkat, Duan Lingtian tercengang. Dia memperhatikan bahwa ekspresi gadis muda itu langsung berubah. Sebelumnya dia memiliki senyum cerah di wajahnya, tetapi pada saat ini, dia malah memiliki mata yang berisi air mata yang akan jatuh, dan penampilannya tampak halus dan menyentuh, membuat seseorang merasa lembut dan protektif terhadapnya. Sebuah firasat buruk muncul di dalam hati Duan Lingtian. Seperti yang diharapkan. Kakak jahat, kamu menggertakku. Suenai tidak menipumu, Suenai tidak menipumu. Gadis muda itu mulai menangis, air matanya seolah mengalir tanpa henti, menyebabkan Duan Lingtian memiliki senyum pahit di wajahnya dan sedikit bingung. Baiklah, Suenai tidak menipuku, tidak menipuku. Kakak tidak akan memarahi Suenai, jangan menangis, jangan menangis. Tanpa diduga, saat Duan Lingtian mulai membujuknya, gadis muda itu mulai meratap, menangis lebih keras dari sebelumnya. Duan Lingtian mengerutkan kening, gadis muda itu menangis sangat keras. Jika ada seseorang di puncak Megress Peak, bukankah itu akan didengar oleh seseorang? Kemudian bukan hal yang baik. Suenai, jangan menangis. Baiklah, kakak yang salah. Kakak minta maaf. Oke. Duan Lingtian menyerah tanpa daya. Dia benar-benar tidak berdaya melawan gadis muda yang imut dan nakal ini yang langsung menangis tanpa tanda-tanda. Betulkah? Gadis muda itu untuk sementara berhenti menangis, dan mengedipkan matanya yang berlinang air mata saat dia bertanya pada Duan Lingtian. Betulkah? Duan Lingtian tanpa daya mengangguk. Duan Lingtian menyesalinya di saat berikutnya. Giggle, gadis muda itu menyeka air matanya dan terkikik. Sepasang matanya yang nakal memancarkan rasa licik, tanpa tanda-tanda penampilan lembut sebelumnya yang menyebabkan seseorang menjadi protektif terhadapnya. Duan Lingtian tersenyum pahit, karena dia tahu dia jatuh ke dalam perangkapnya. Kakak, siapa namamu? Suenai mengedipkan matanya yang cerdas saat dia bertanya pada Duan Lingtian. Saya dipanggil Duan Lingtian. Duan Lingtian perlahan berkata. Duan Lingtian. Suenai mulai merenung seperti orang dewasa kecil, lalu tersenyum seperti bunga ketika dia sadar kembali, dan dua lesung pipit di wajahnya yang belum dewasa itu lucu. Suenai akan memanggil kakak sebagai kakak Lingtian mulai sekarang, oke. Kakak Lingtian, maka sudah diputuskan. Bagaimana Duan Lingtian berani mengatakan tidak? Dia benar-benar takut pada keterampilan gadis muda itu dalam menangis. Bahkan para aktor dalam kehidupan Duan Lingtian sebelumnya di bumi pasti tidak akan bisa menandingi dia dalam hal menangis. Benar-benar bayi yang menangis. Tentu saja, Duan Lingtian hanya berani berpikir seperti ini di dalam hatinya, seolah-olah dia mengatakannya, dia tidak tahu konsekuensi seperti apa yang akan ditimbulkannya. Suenai, kamu mengatakan sebelumnya bahwa Little Black dan Little White berbicara dengan King Nu. King Nu benar-benar dapat memahami Little Black dan Little White. Duan Lingtian mengingat masalah itu sebelumnya, dan gadis muda itu berbicara dengan teratur, sepertinya tidak berbohong. Kakak Lingtian, kamu akan mengatakan Suenai berbohong lagi. Seutas kabut sekali lagi muncul di mata nakal Suenai. Dengan asumsi bahwa jika Duan Lingtian berani mengatakan ya, maka dia akan mulai meratap lagi. Tidak, sama sekali tidak. Duan Lingtian buru-buru melambaikan tangannya,
hal yang paling tidak bisa dia lihat adalah tangisan seorang gadis, dan terlebih lagi, gadis yang imut dan muda itulah yang menyebabkan seseorang merasa protektif terhadapnya. Aku hanya bertanya, jika kamu tidak mau mengatakannya, jangan. Cekikikan, gadis muda itu terkikik, lalu matanya menyipit, melengkung menjadi 2 bulan sabit. Kakak Lingtian, King Nu berbeda dari kita, kami adalah manusia, tapi dia bukan manusia. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan Little Black dan Little White. Bukankah manusia? Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika dia mendengar gadis muda itu. Suenai, apa maksudmu dengan ini? Kakak Lingtian, kamu terlalu bodoh. Iya, kakak Lingtian sangat bodoh. Bodoh sampai mati. King Nu bukan manusia, jadi dia secara alami adalah binatang iblis. Dia seharusnya bisa dipertimbangkan sebagai binatang iblis. Suenai dengan main-main mengangguk saat matanya yang nakal berputar, dan saat dia selesai, suaranya menjadi lebih rendah dan lebih rendah. Binatang iblis. Apa yang dikatakan gadis muda itu membuat Duan Lingtian menghela nafas lega, lalu tersenyum pahit. Jadi ternyata itu adalah binatang iblis yang mengikuti di sisimu, kamu memanggilnya King Nu, dan kupikir dia adalah pelayanmu. Meskipun dia berbicara seperti ini, tetapi hati Duan Lingtian melonjak dengan gelombang keterkejutan. Binatang iblis. Eksistensi yang bisa disebut binatang iblis, bahkan yang terlemah adalah eksistensi di Void Praying Stage. Gadis muda yang menurut pendapatnya tidak memiliki sedikit pun kultivasi, sebenarnya memiliki binatang iblis yang mengikuti di sisinya. Siapa dia? Memiliki binatang iblis yang mengikuti di sisinya, apalagi binatang iblis itu dengan setia menjalankan tugasnya untuk mengikuti di sisi seorang gadis muda tanpa kultivasi, itu jelas binatang iblis yang telah sepenuhnya dijinakkan. Di kerajaan-kerajaan hutan Azure, kekuatan yang bisa menjinakkan binatang iblis sejauh ini bisa dihitung dengan 1 tangan. Iya, kakak Lingtian, biarkan Little Black dan Little White mengikutiku dan King Nu dan pergi, lihatlah mereka mengikuti King Nu dan berkultivasi untuk jangka waktu tertentu dan telah menembus 2 tingkat. Jika mereka ingin mengikuti King Nu dan pergi, kultivasi mereka pasti akan maju lebih cepat. Suenai memiliki wajah penuh antisipasi saat dia melihat Duan Lingtian, lalu sepertinya memikirkan sesuatu, dia terkikik. Kakak Lingtian, jika Anda enggan berpisah dengan Little Black dan Little White, maka ikuti kami. Suenai sangat bosan, karena saya biasanya tidak memiliki siapapun untuk menemani saya bermain. Saat dia selesai berbicara, Suenai mengulurkan tangannya untuk memegang lengan Duan Lingtian, lalu dengan ringan mengayunkannya, dan matanya yang cerdas sekali lagi tertutup lapisan kabut. Duan Lingtian tersenyum tak berdaya. Sekarang dia tahu King Nu yang disebutkan Suenai adalah binatang iblis, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Suenai sebelumnya bukanlah kebohongan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat 2 ular sanca kecil saat dia bertanya dengan ringan. Hitam kecil, putih kecil, kalian berdua benar-benar ingin mengikuti Suenai dan King Nu untuk pergi. His-desis gelombang, kedua ular piton kecil itu menjentikkan lidah mereka, dan mata mereka menunjukkan sedikit keengganan, tapi mereka masih mengangguk. Duan Lingtian dengan paksa menahan suasana hatinya yang melonjak saat dia menarik napas dan menutup matanya. Setelah waktu yang lama, Duan Lingtian sekali lagi membuka matanya dan mengangguk berat. Saya mengerti. Pada saat ini, mata Duan Lingtian tampak sedikit basah. Dalam hatinya, dia telah membuat pilihan yang sangat sulit. Meskipun kedua anak kecil itu hanya binatang buas, tetapi selama beberapa tahun bersama ini, dia sudah lama menganggap kedua anak kecil itu seperti anak-anaknya sendiri. Sekarang mereka ingin pergi, Duan Lingtian secara alami enggan. Tapi Duan Lingtian juga mengerti bahwa jika 2 orang kecil itu mengikutinya, kemajuan kultivasi mereka pasti akan lebih rendah daripada jika mereka mengikuti binatang iblis. Meskipun dia memiliki kenangan seumur hidup dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, tetapi dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang budidaya binatang iblis. Jadi dalam hal kultivasi, dia hanya bisa memberikan bantuan seperti pil obat kepada 2 lelaki kecil itu. Dan sama sekali tidak dapat membantu dalam hal lain. Dengan 2 pengalaman hidupnya, Duan Lingtian sangat tahu bahwa itu mungkin bukan hal yang baik untuk dipegang erat-erat dan tidak melepaskan beberapa hal atau hal. Kedua lelaki kecil itu telah mengikutinya selama beberapa tahun, dan dia memahami temperamen mereka dengan sangat baik. Jika bukan karena mereka merasa mereka akan memiliki masa depan yang lebih baik dari mengikuti di sisi King Nu, jika tidak, mereka sama sekali tidak akan meninggalkannya.
Kakak Ling Tian, Suenai di dekatnya tampaknya merasakan suasana hati Duan Ling Tian yang memiliki rasa kehilangan, dan dia berkata dengan suara ringan. Ikuti kami juga. Saat dia berbicara, mata Suenai menunjukkan sedikit harapan. Aku tidak akan mengikuti kalian semua. Duan Ling Tian menggelengkan kepalanya lalu tersenyum ringan pada Suenai. Suenai, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, dan aku tidak tahu jenis binatang iblis apa King Nu itu, tapi, karena Little Black dan Little White ingin pergi dengan kalian berdua, saya kira mereka memilikinya, alasan sendiri. Mereka telah membuat keputusan, dan aku tidak akan menghentikan mereka. Aku hanya berharap kamu dan King Nu bisa bersikap baik kepada mereka di masa depan. Saat dia selesai berbicara, Duan Ling Tian menghela nafas. Kedua ular sanca kecil itu saat ini seperti layang-layang di tangannya. Jika dia tidak melepaskannya, mereka hanya akan terbang setinggi itu selamanya. Tetapi jika dia melepaskannya, mereka bisa terbang lebih tinggi, bahkan terbang tinggi untuk membumbung tinggi di langit. Kakak Ling Tian, King Nu sangat baik untuk Little Black dan Little White, dan aku bahkan lebih baik untuk mereka. Suenai merasa sedikit kehilangan ketika dia mendengar Duan Ling Tian menolak untuk mengikuti mereka, tetapi dia dengan cepat mengatur ulang suasana hatinya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh seperti orang dewasa kecil. His-desis gelombang, tampaknya telah menyadari bahwa perpisahan sudah dekat. Kedua ular piton kecil itu sedikit gelisah dan gelisah saat mereka menatap Duan Ling Tian. Pada saat yang sama ketika ekor mereka bergerak, mata mereka juga berputar, sepertinya mengekspresikan semacam perasaan. Kalian berdua ingin mengucapkan selamat tinggal pada KR dan Li Fei. Duan Ling Tian bertanya dengan sedikit ragu. His-desis gelombang, kedua ular piton kecil itu tanpa henti menganggukkan kepala kecil mereka. Duan Ling Tian tersenyum ringan, lalu mengelus kepala kecil kedua orang kecil itu. KR dan Little Fei tidak menyayangi kalian berdua untuk apa-apa, tapi, KR belum kembali, jadi kalian berdua untuk sementara tidak dapat melihatnya. Adapun Little Fei, tidak apa-apa, aku akan memberitahunya untuk kalian berdua. Duan Ling Tian menghela napas panjang, lalu mengangkat tangannya. Pergi. His-desis gelombang, kedua ular sanca kecil itu sekali lagi melirik Duan Ling Tian dengan enggan, lalu melintas untuk turun ke tangan Suenai. Ayo pergi. Duan Ling Tian membawa Suenai ke pohon yang miring, berniat untuk membawa Suenai naik ke puncak gunung. Bagaimanapun, Suenai hanyalah orang biasa. Inilah yang dikatakan kekuatan spiritualnya yang tajam kepadanya. Tapi, Duan Ling Tian benar-benar tercengang di saat berikutnya. Kakak Ling Tian, aku akan membawa Little Black dan Little White untuk datang mencarimu untuk bermain di masa depan, kami akan pergi. Suenai dengan enggan melambaikan tangannya ke Duan Ling Tian saat dia memegang dua ular sanca kecil, dan langsung melangkah ke udara untuk bangkit dan melayang di udara. Melonjak di langit untuk terbang ke kejauhan saat dia melambai ke Duan Ling Tian. Bab 317, Tahap Inti Asal Tingkat ke-7. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. His-desis gelombang, kedua ular sanca kecil itu tergantung di pergelangan tangan putih Suenai saat mereka tanpa henti mengangguk ke Duan Ling Tian, dan mata mereka memiliki kilau keengganan untuk berpisah dengannya bercampur di dalam. Tapi sayangnya, bahkan sampai mereka diterbangkan dari pandangan Duan Ling Tian oleh Suenai, perhatian Duan Ling Tian tidak turun ke mereka. Hanya karena pada saat ini, Duan Ling Tian berdiri terpaku di atas pohon yang miring. Suenai, apakah seorang ahli Void Stage? Duan Ling Tian tidak bisa membantu tetapi dengan keras menelan seteguk air liur, dan kejutan di hatinya sudah mencapai batasnya. Gadis muda berpakaian kuning, Han Suenai, memberinya kejutan yang terlalu besar. Ketika Han Suenai baru saja muncul, kekuatan spiritual Duan Ling Tian tidak menyadari ada sesuatu yang salah dalam dirinya, dan bahkan memutuskan bahwa Han Suenai hanyalah seorang gadis muda yang sangat biasa. Tapi sebelumnya, adegan Han Suenai mengendalikan udara untuk terbang dan pergi membuatnya sangat menyadari bahwa dia telah salah menilai dirinya. Bukan hanya Han Suenai bukan gadis muda biasa, tapi dia juga ahli Void Stage yang tangguh. Berbicara secara logis, dengan kekuatan spiritual saya saat ini, jika saya menghadapi seorang seniman bela diri secara langsung, maka bahkan jika itu adalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat 9, saya masih akan dapat sedikit mengorek budidaya seniman bela diri. Saya tidak dapat membedakan kultivasi Suenai. Kecuali dia ahli di tahap inisiasi Void atau lebih tinggi. Atau mungkin dia menggunakan semacam teknik rahasia untuk menyembunyikan aura-aura kultivasi tahap Void-nya.
Duan Lingtian saat ini merenungkan segudang pikiran dan ide, dan keadaan pikirannya masih belum pulih. Membandingkan dua kemungkinan ini, dia lebih condong ke arah yang terakhir. Han Suenai adalah seorang ahli Void Praying Stage, dan dia menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan kultivasinya, dan membuat kekuatan spiritualnya tidak dapat membedakannya. Jika itu yang pertama, itu benar-benar sulit untuk dibayangkan Duan Lingtian, dan tidak dapat dipercaya. Karena, menurut kenangan seumur hidup Kaisar bela diri kelahiran kembali, bukan tidak mungkin untuk melangkah ke tahap pencongkelan Void pada usia 15 atau 16 tahun. Sama seperti beberapa kekuatan tangguh yang berdiri di puncak benua awan, sumber daya mereka sangat berlimpah, dan harta surga dan bumi yang mereka simpan dan kumpulkan tidak terhitung jumlahnya. Bahkan menyebut mereka sangat kaya tidak cukup untuk menggambarkan mereka. Kekayaan yang mereka miliki adalah sesuatu yang bahkan Kaisar bela diri inginkan. Tentu saja, pada saat yang sama ketika kekuatan ini mengendalikan begitu banyak harta surga dan bumi, cadangan mereka sangat menakutkan, dan tidak ada kekurangan keberadaan di tahap Kaisar bela diri di dalam kekuatan itu. Jika kekuatan yang tangguh ini bersedia untuk menekankan pada pembinaan keturunan, maka mereka benar-benar dapat menggunakan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya pada keturunannya. Jadi, membiarkan seseorang melangkah ke tahap Void Praying pada usia 15 atau 16 tidaklah sulit. Meskipun sangat langka di seluruh benua awan, tetapi seniman bela diri Void Praying Stage berusia 15 atau 16 tahun tidak ada. Namun, menurut ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, seniman bela diri tahap inisiasi Void berusia 15 atau 16 tahun praktis tidak mungkin. Karena itu bukan murni transformasi kekuatan seseorang ketika berpindah dari tahap Void Praying ke tahap inisiasi Void, dan merupakan transformasi jenis Force. Justru karena ini, adalah mungkin bagi seorang seniman bela diri Void Praying Stage tingkat 9 berusia 15 atau 16 tahun untuk muncul, tetapi seorang seniman bela diri Void Initiation Stage tingkat pertama berusia 15 atau 16 tahun praktis tidak mungkin. Karena transformasi Force itu berhubungan dengan pemahaman. Pemahaman biasanya dikatakan, pemahaman dalam Martial Dao. Pemahaman dalam Martial Dao terpisah dari bakat alami di Martial Dao, tetapi mereka berdua saling melengkapi. Sama seperti seniman bela diri di bawah Void Praying Stage, jika kemampuan pemahaman mereka tinggi, maka kecepatan mereka mengembangkan keterampilan bela diri dan kemajuan keterampilan bela diri sangat cepat. Sebaliknya, jika kemampuan pemahaman mereka rendah, maka kecepatan mereka mengembangkan keterampilan bela diri, dan kemajuan keterampilan bela diri akan sangat lambat. Adapun seniman bela diri di Void Praying Stage atau lebih, tingkat kemampuan pemahaman bahkan mempengaruhi pemahaman Force. Jadi, ketika seorang seniman bela diri berkultivasi, bakat alami dan kemampuan pemahaman tidak bisa diremehkan. Kultivasi seseorang dapat ditumpuk oleh harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi paling banyak akan ditumpuk hingga tingkat ke-9 dari tahap pengungsi Void. Karena begitu seseorang melangkah ke tingkat ke-9 dari tahap Void Praying, jika pemahaman Force belum mencapai tingkat tertentu, maka mustahil untuk menembus ke tahap inisiasi Void. Semua ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian temukan dari ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Dan menurut ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, bahkan jika pemahaman seniman bela diri berusia 15 atau 16 tahun lebih tinggi, masih tidak mungkin untuk memahami Force sejauh mampu menembus ke tahap inisiasi Void. Jadi, Duan Lingtian memutuskan bahwa Han Suenai seharusnya ada di tahap pencongkelan Void, dan bukan ahli tahap inisiasi Void. Lagi pula, Han Suenai masih terlalu muda. Muda sampai-sampai itu mengejutkan. Tapi meski begitu, kejutan di hati Duan Lingtian masih seperti sebelumnya, dan sulit untuk ditenangkan. Void Praying Stage berusia 15 atau 16 tahun. Gumpalan senyum pahit muncul di sudut mulut Duan Lingtian saat dia tiba-tiba merasa bahwa dibandingkan dengan Han Suenai, kultivasinya bukanlah apa-apa. Tidak heran Han Suenai mengatakan rumahnya berada di tempat yang sangat jauh. Kekuatan yang mampu menumbuhkan ahli tahap pencongkel Void berusia 15 atau 16 tahun pastilah kekuatan yang tangguh di negeri asing. Dari mana dia berasal? Dari kekuatan tertinggi di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure. Saat dia selesai berpikir, Duan Lingtian tertawa mengejek dirinya sendiri ketika dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Suenai. Juga, tidak heran kedua anak kecil itu ingin mengikuti Suenai dan King Nu. Kekuatan Suenai sudah begitu kuat. Karena King Nu adalah binatang iblis yang menjaga di sisinya, itu pasti akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan.
Mungkin itu adalah binatang iblis tahap inisiasi Void. Atau mungkin, binatang iblis tahap interpretasi Void, atau bahkan binatang iblis tahap transformasi Void. Duan Lingtian menghirup udara dingin, dan dia benar-benar menyadari betapa menakutkannya latar belakang Xuenai. Siapa si Xuenai, dan identitas macam apa yang dia miliki? Pada saat yang sama hati Duan Lingtian dipenuhi dengan keterkejutan, itu juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Xuenai terlalu misterius. Misterius sampai-sampai menyebabkan seseorang terkejut di hati mereka. Setelah beberapa waktu, Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya, dan menghela nafas, lalu kembali ke gua stalaktit. Sementara itu, dia tidak bisa tidak memikirkan dua ular sanca kecil, dan wajahnya menunjukkan sedikit senyum pahit. Berpisah dengan dua orang kecil hari ini, dia bertanya-tanya kapan mereka akan bertemu lagi. Pada saat itu, saya bertanya-tanya sejauh mana mereka akan tumbuh. Jejak antisipasi muncul di dalam hati Duan Lingtian, harapan untuk melihat dua ular sanca kecil lagi di masa depan. Setelah terdiam beberapa saat, Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya, dan tatapannya turun ke cincin tata ruang di tangannya. Buah asal mendalam. Tanpa ragu-ragu, Duan Lingtian menarik buah roh dari cincin tata ruangnya, keuntungan terbesar yang diperolehnya dari kompetisi bela diri pelataran luar kali ini. Adapun hadiah lainnya untuk tempat pertama dalam kompetisi bela diri pengadilan luar, itu tidak lebih dari setumpuk pil penguat asal dan beberapa pil obat lainnya. Di mata murid pelataran luar biasa, pil obat ini mungkin akan sangat berharga, tetapi di mata Duan Lingtian, mereka adalah tumpukan sampah. Tumpukan pil obat sampah dengan kemurnian yang membuatnya merasa sangat tidak puas. Aku akan pergi ke trade hall nanti dan menjual pil obat ini. Pada saat yang sama yang direncanakan Duan Lingtian di dalam hatinya, tatapannya turun ke buah roh di tangannya. Buah roh ini, buah asal yang mendalam, benar-benar putih susu, dan permukaannya berkedip-kedip dengan kilauan cahaya. Seseorang dapat melihat betapa luar biasanya itu hanya dengan pandangan sekilas. Duan Lingtian mengambil buah asal yang mendalam dan langsung menggigitnya. Jus dari Profound Origin Fruit dingin dan menyegarkan saat memasuki mulut, dan daging buahnya larut saat memasuki mulutnya. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian telah sepenuhnya memakan buah asal yang mendalam dalam beberapa gigitan, dan pada saat yang sama, energi hangat beredar di sepanjang jalur sirkulasi metode kultivasi mental Wim Piton Form. Dari waktu ke waktu, tanpa berhenti sedikit pun. Setelah waktu yang tidak diketahui, Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan obat dari buah asal yang mendalam secara bertahap bergabung dengan energi asal di tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah energi asalnya bergabung dengan kekuatan obat dari buah asal yang mendalam, itu berangsur-angsur menguat. Kultivasinya di tingkat ke-6 tahap inti asal yang telah dia tembus belum lama ini meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Tak lama, berada di kemacetan sebelum tingkat ke-7 dari tahap inti asal. Karena tingkat ke-6 Origin Core Stage dan tingkat ke-7 Origin Core Stage adalah pemisah, maka hambatan ini bisa dikatakan sebagai hambatan budidaya terbesar bagi seorang seniman bela diri Origin Core Stage. Begitu dia menerobos kemacetan ini, kekuatannya akan meningkat dengan kekuatan 20 mammoth kuno. Meskipun serangan pertama melalui kemacetan tidak berhasil, tetapi Duan Lingtian tidak cemas. Hanya sepertiga dari kekuatan obat dari buah asal yang mendalam telah digunakan. Tuduhan kedua, leher botol mengendur, tetapi tidak ditembus. Tuduhan ketiga, masih sedikit lagi. Bahkan Duan Lingtian tidak tahu berapa kali dia menyerang kemacetan, dan hanya sampai 2/3 dari kekuatan obat dari buah asal yang mendalam digunakan, energi asal yang besar di dalam tubuhnya melonjak untuk akhirnya mengisi melalui kemacetan itu. Kemacetan dibebankan, dan semua energi asalnya mengalami perubahan luar biasa. Energi asal mengalir ke dantian, dan inti asal di dalam dantian mengalami perubahan, dan itu sedikit membesar. Tingkat ke-7 dari tahap inti asal. Suasana hati Duan Lingtian melonjak dan sedikit bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu hanya beberapa hari sejak dia menerobos, dan dia mengandalkan harta surga dan bumi yang bisa kebetulan-kebetulan tetapi tidak dicari seperti buah asal mendalam, untuk sekali lagi menerobos ke tingkat ke-7 dari tahap inti asal. Semua ini tampak seperti mimpi baginya. Tapi Duan Lingtian jelas dalam hatinya bahwa semua ini bukan mimpi. Dia tidak terbangun dari kultivasinya, karena sepertiga dari kekuatan obat dari buah asal yang mendalam masih tersisa. Buah asal yang mendalam adalah buah roh yang ajaib, tetapi kekuatan obatnya sangat fluktuatif. Jika Duan Lingtian tidak menyerap kekuatan obat ini sekarang,
maka mungkin tidak akan tersisa setengahnya dalam beberapa hari lagi. Buah asal yang mendalam tidak dapat dibandingkan dengan anggur monyet dan anggur raja kera. Kemudian diseduh oleh monyet batu, dan telah memadatkan kekuatan obat dari berbagai buah roh bersama-sama. Itu tidak jauh berbeda dengan pil obat. Sedangkan buah asal yang mendalam adalah buah roh alami yang tidak dirusak dengan cara apapun. Setelah buah roh jenis ini dikonsumsi, seseorang harus sepenuhnya menyerap kekuatan obatnya pada saat pertama yang memungkinkan. Lanjutkan berkultivasi. Energi asal dalam tubuh Duan Lingtian terus menguat, dan ketika segera mendekati kemacetan untuk terobosan ke tingkat ke-8 tahap inti asal, kekuatan obat dari buah asal yang mendalam akhirnya sepenuhnya diserap olehnya. Tiba-tiba, Duan Lingtian membuka matanya. Cahaya terang yang tajam dan tajam melintas di dalam tingkat ke-7 dari tahap inti asal. Wajah Duan Lingtian menunjukkan senyuman. Bab 318, Ye Xiao Bei. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Tatapan Duan Lingtian tiba-tiba menjadi sengit, seolah berubah menjadi pedang dan langsung melintas. Dalam sekejap, astaga, di udara di atas Duan Lingtian, total 111 siluet mamut kuno yang seperti manusia terkondensasi menjadi bentuk. Mengandalkan hanya pada kekuatannya sendiri, Duan Lingtian memiliki kekuatan 11 mamut kuno lebih dari seniman bela diri Origin Core Stage tingkat ke-7 biasa, dan kekuatan 1 mamut kuno lebih dari seniman bela diri Origin Core Stage tingkat 8 biasa. Bahkan seorang seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9 hanya memiliki kekuatan 120 mamut kuno. Hanya kekuatan 9 mamut kuno lebih dari saya, meskipun saya tidak tahu berapa banyak quick energy telah maju sekarang, tapi saya bisa yakin bahwa bahkan jika quick energy saya tidak maju, begitu saya mengerahkan kekuatan penuh saya, tidak mungkin bahkan seniman bela diri Origin Core Stage tingkat 9 untuk menjadi tandingan saya. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman. Bahkan jika seniman bela diri Origin Core Stage tingkat 9 mengandalkan pedang roh kelas 7 yang memberikan amplifikasi 30%, kekuatan ofensif akan meningkat menjadi kekuatan 156 mamut kuno. Di mana bahkan jika Duan Lingtian hanya mengandalkan pedang roh kelas 7 yang dia miliki saat ini, dia masih bisa meningkatkan kekuatan ofensifnya menjadi kekuatan 140 mamut kuno. Perbedaan kekuatan 16 mamut purba dari yang sebelumnya. Sedikit perbedaan ini dapat sepenuhnya dibuat oleh quick energy. Dengan kekuatanku saat ini, begitu aku menggunakan quick energy yang diberikan oleh Wimpyton Form kepadaku, aku praktis tak terkalahkan di bawah Nas Chen Soul Stage. Duan Lingtian sangat yakin akan hal ini. Aku ingin tahu sejauh mana quick energy telah berkembang, aku akan mencari waktu untuk pergi ke hutan purba untuk mengujinya pada beberapa binatang buas. Duan Lingtian berdiri dan berniat meninggalkan gua stalaktit. Menetes. Tepat pada saat ini, suara jernih masuk ke telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian melirik, dan dia memperhatikan bahwa stalaktit 10.000 tahun benar-benar meneteskan setetes susu. Sudah hampir setengah tahun sejak terakhir kali susu stalaktit 10.000 tahun jatuh. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengeluarkan sebotol pil, dan menyimpan setetes susu stalaktit 10.000 tahun ini seolah-olah dia telah memperoleh harta yang berharga. Kemudian dia meninggalkan gua stalaktit dan meninggalkan puncak Megress Peak. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian muncul di dekat Red Hall. Kemanapun dia lewat, para murid puncak Megress akan mengungkapkan tatapan hormat saat mereka memandangnya, dan beberapa murid puncak Megress yang berada di dekatnya bahkan dengan hormat dan khusyuk menyambutnya. Kakak senior Duan Lingtian. Duan Lingtian dengan ringan mengangguk di sepanjang jalan, menyebabkan semua murid puncak Megress seolah-olah dimandikan oleh angin musim semi, dan wajah mereka semua menampakkan senyum cemerlang. Kakak senior Duan Lingtian benar-benar orang yang baik, benar-benar tersenyum ringan sebagai balasan kepada kami. Ya, sebagai murid nomor 1 saat ini di pelataran luar Sekte Pedang Bintang 7 kami, kakak senior Duan Lingtian tidak memiliki kesombongan sedikitpun. Terlalu sulit didapat, aku masih ingat, bahwa Si Hao tidak cakap seperti kakak senior Duan Lingtian, tetapi sangat arogan. Seperti surga adalah yang terbesar dan dia nomor 2. Si Hao itu pantas mati. Murid nomor 1 di pelataran luar, apakah dia bahkan layak? Tepatnya, jika kakak senior Duan Lingtian lahir lebih awal 2 tahun, dan memasuki Sekte Pedang Bintang 7 kami lebih awal 2 tahun. Maka murid nomor 1 di pelataran luar sama sekali tidak ada hubungannya dengan Si Hao.
Murid-murid puncak Megres sangat bersemangat seperti api saat mereka tak henti-hentinya memuji Duan Lingtian. Suara mereka tidak keras, tapi Duan Lingtian yang sedang berjalan menuju Thread Hall masih mendengar mereka. Duan Lingtian hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum ke arah ini. Tak tertandingi. Dalam kehidupan sebelumnya sebagai raja spesialis senjata, dan raja tentara bayaran, dia mendengar pujian serupa berkali-kali. Dia sudah lama menjadi kebal terhadapnya. Duan Lingtian tiba di luar aula perdagangan, dan murid-murid puncak Megres di sekitarnya semuanya menyambutnya dengan hormat secara berurutan. Duan Lingtian mengangguk dan menjawab dengan senyum ringan, lalu menyatakan alasannya datang ke sini. Saya berniat untuk menjual semua hadiah dari tempat pertama di kompetisi bela diri lapangan luar kali ini, apakah ada yang tertarik? Hadiah dari tempat pertama dalam kompetisi bela diri lapangan luar. Jual jauh. Kerumunan murid puncak Megres di sekitarnya semua tercengang ketika mereka mendengar Duan Lingtian. Kakak senior Duan Lingtian, mungkinkah Anda berniat untuk menjual buah asal yang mendalam juga? Salah satu murid puncak Megres memiliki tatapan membara saat dia menatap Duan Lingtian. Buah asal mendalam. Duan Lingtian tercengang ketika mendengar murid puncak Megres ini. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian memperhatikan bahwa murid-murid puncak Megres di sekitarnya semua menatapnya dengan tatapan membara sekarang, jelas dipenuhi dengan minat terhadap buah asal yang mendalam. Buah asal yang mendalam adalah buah roh yang memungkinkan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-8 untuk langsung menerobos ke tingkat ke-9 tahap inti asal. Jika itu diberikan kepada seniman bela diri Origin Core Stage dengan kultivasi rendah, itu bahkan dapat memungkinkan seseorang untuk menembus 2 level sekaligus. Kakak senior Duan Lingtian, jika Anda juga menjual buah asal yang mendalam, maka saya bersedia membayar 300.000 emas. Dalam waktu singkat, seorang murid puncak Megres bersuara. Murid puncak Megres ini memiliki kulit yang bersih dan cerah, dengan pembawaan yang luar biasa, jelas dia memiliki latar belakang yang luar biasa. 300.000 emas adalah 30 juta perak, itu jumlah yang sangat besar. Memikirkan bahwa kamu benar-benar akan mengeluarkan sedikit uang, itu adalah buah asal yang mendalam, buah roh yang bisa kebetulan-kebetulan tetapi tidak dicari. Kakak senior Duan Lingtian, aku akan membayar 1 juta emas. Murid puncak Megres lainnya berkata. Murid puncak Megres ini jelas memiliki latar belakang yang luar biasa, jika tidak mungkin baginya untuk membuang begitu banyak uang dengan santai. 1 juta emas. Untuk sementara waktu, para murid puncak Megres di sekitarnya gempar. 1 juta emas setara dengan 100 juta perak. Menggelikan. Tepat pada saat ini, murid puncak Megres lainnya memandang murid puncak Megres yang memasang harga 1 juta emas, lalu mencibir. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kakak muda menawarkan harga 300.000 emas itu murah, mungkinkah kamu berpikir harga 1 juta emas tidak murah? Itu adalah buah asal yang mendalam, sesuatu yang tak ternilai harganya. Saat dia berbicara di sini, murid puncak Megres ini memiliki ekspresi bersemangat. Saya masih ingat bahwa 3 tahun yang lalu, buah asal yang mendalam telah muncul di sebuah rumah lelang di kota kekaisaran kerajaan hutan Azure kami. Pada saat itu dilelang dengan harga tinggi 3 juta emas. 3 juta emas. Murid-murid puncak Megres di sekitarnya sedikit mati rasa. Murid puncak Megres yang diejek sebelumnya, mencibir sambil berkata, Kamu bilang harga 1 juta emasku murah, aku penasaran, berapa harga yang bisa kamu tawarkan? Aku, murid puncak Megres yang baru saja mengejek murid lainnya langsung tertawa, lalu menatap Duan Lingtian dan menangkupkan tinjunya. Kakak senior Duan Lingtian, selama Anda mengatakannya, saya, Ye Xiaobei, bersedia menggunakan 10 juta emas untuk membeli semua hadiah yang Anda peroleh dari kompetisi bela diri pelataran luar kali ini. 10 juta emas. Lingkungan menjadi sunyi senyap begitu Ye Xiaobei selesai berbicara. Bahkan Duan Lingtian yang bermaksud menjelaskan bahwa dia telah mengkonsumsi buah asal mendalam sekarang terkejut. 10 juta emas langsung. Murid puncak Megres yang menawarkan harga 1 juta emas tadi tertawa terbahak-bahak saat mendengar Ye Xiaobei. Kamu bilang 10 juta emas, lalu 10 juta emas. Siapa yang tidak tahu bagaimana membuat pernyataan lisan tanpa bukti? Bisa dibilang saya bersedia menawarkan harga 20 juta emas untuk membeli hadiah untuk yang pertama, tempat kompetisi bela diri pelataran luar milik kakak senior Duan Lingtian. Begitu murid puncak Megres ini selesai berbicara,
para murid puncak Megres di sekitarnya mengangguk setuju. Tepatnya, siapa yang tahu jika Ye Xiaobei ini benar-benar mampu menghasilkan begitu banyak emas. Pernyataan lisan tanpa bukti. Wajah Ye Xiaobei tenggelam ketika dia mendengar murid puncak Megres ini, dan dengan cepat berjalan untuk berdiri di depan murid itu. Apa, marah karena malu setelah aku mengeksposmu? Murid puncak Megres memandang Ye Xiaobei yang ada di hadapannya dan mencibir. Kamu bilang tadi, bahwa aku memberikan pernyataan lisan tanpa bukti. Dan kamu pikir aku tidak bisa menghasilkan 10 juta emas, kan? Ye Xiaobei menatap murid puncak Megres di depannya, dan tatapannya menjadi dingin, lalu dia mengangkat tangannya dan setumpuk uang emas muncul di tangannya. Astaga, Ye Xiaobei bergerak sangat cepat, dan melemparkan setumpuk uang emas ke wajah murid puncak Megres dengan, bang, menamparkan mimisan murid puncak Megres. Uang kertas emas berserakan di lantai. Kamu, murid puncak Megres sangat marah, dan baru saja akan menyerang Ye Xiaobei. Itu dulu 1 juta lembar emas. Sekarang, 2 juta. Murid puncak Megres bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang ketika Ye Xiaobei menarik setumpuk uang emas lagi, dan dengan, bang, dia sekali lagi melemparkannya ke wajah murid puncak Megres. Bang, 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 bang. Sebanyak 10 tumpukan uang emas ditarik oleh Ye Xiaobei, lalu berturut-turut dilempar ke wajah murid puncak Megres. Sementara itu, kemarahan murid puncak Megres bahwa Ye Xiaobei melemparkan uang emas ke titik dia kacau, sekarang telah benar-benar lenyap. Hatinya gemetar saat dia menatap uang kertas emas dengan pecahan 10.000 di lantai. Seseorang yang mampu mengeluarkan 10 juta emas sekaligus bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Bagaimana? Apakah kamu yakin sekarang? Apakah kamu perlu aku mengambil 10 juta emas lagi untuk kamu lihat? Ye Xiaobei memandang rendah murid puncak Megres dengan wajah berlumuran darah saat dia berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Tidak perlu, murid puncak Megres ketakutan, benar-benar ketakutan. Duan Lingtian berdiri di dekatnya, dan sekarang terpana ketika dia melihat pemandangan di depannya. Tak perlu dikatakan, sampai batas tertentu, karakter Ye Xiaobei ini benar-benar cocok dengan karakter Duan Lingtian. Tumpukan uang emas terdengar dengan poni saat dilemparkan, dan itu menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit geli. Murid puncak Megres ini memandang rendah orang lain, dan sekarang mempermalukan dirinya sendiri. Murid-murid puncak Megres di sekitarnya sudah lama tercengang. Tanah yang penuh dengan uang kertas 10.000 denominasi emas berjumlah 10 juta emas. Itu masih pertama kalinya mereka tampak begitu banyak uang sepanjang hidup mereka. Untuk sesaat, tatapan mereka ke arah Ye Xiaobei benar-benar berbeda. Sangat tidak mungkin bahwa seseorang yang mampu mengeluarkan 10 juta emas dan melakukan ini adalah orang biasa. Masih tidak mengambil uang emas ini untukku. Di bawah tatapan marah Ye Xiaobei, murid puncak Megres dengan wajah berlumuran darah buru-buru berjongkok dan mulai dengan patuh mengambil tumpukan uang emas. Kamu Xiaobei kan? Duan Lingtian menatap Ye Xiaobei dan tersenyum ringan. Saya lupa menambahkan sebelumnya bahwa apa yang saya jual adalah hadiah selain buah asal yang mendalam, pil penguat asal dan pil obat lainnya tidak bernilai banyak uang. Anda harus menyimpan semua uang ini. Apa yang membuat Duan Lingtian terkejut adalah bahwa ekspresi Ye Xiaobei tidak berubah saat dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kakak senior Duan Lingtian, kamu bercanda, bahkan jika tidak ada buah asal yang mendalam, aku masih bersedia menawarkan harga 10 juta emas untuk membeli hadiah untuk tempat pertama di kompetisi bela diri pengadilan luar. Ambil saja seperti aku, Ye Xiaobei, berteman denganmu. Bagaimana? Bab 319, Panggilan Master Puncak. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Lingkungan menjadi gempar segera setelah Ye Xiaobei selesai berbicara. Semua murid puncak Megres benar-benar tercengang. Meskipun hadiah untuk tempat pertama dari kompetisi bela diri pelataran luar tidak buruk, tetapi selain buah asal yang mendalam, itu paling banyak bernilai 10.000 emas. Sekarang, Ye Xiaobei ini sebenarnya ingin menghabiskan 10 juta emas untuk membeli sesuatu yang bernilai 10.000 emas. Apakah ini Ye Xiaobei bodoh? Ini adalah pemikiran di hati sebagian besar murid puncak Megres yang hadir. Lagi pula, sejauh yang mereka ketahui, kecuali jika seseorang bodoh, jika tidak mungkin melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Bahkan jika seseorang memiliki lebih banyak uang,
ini bukan cara untuk menggunakannya. Tentu saja, mereka hanya berani berpikir seperti ini di dalam hati mereka, dan tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Beberapa murid puncak Megres melirik Ye Xiaobei dengan kagum. Mereka dapat melihat bahwa Ye Xiaobei menghabiskan 10 juta emas untuk membeli hadiah Duan Lingtian adalah palsu, dan dia ingin berteman dengan Duan Lingtian adalah hal yang benar. Dengan bakat alami dalam martial Dao yang diungkapkan Duan Lingtian sekarang, dia pasti akan menjadi sosok yang tak tertandingi di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure begitu dia dewasa di masa depan. Suatu ketika Duan Lingtian berdiri di puncak kerajaan Hutan Azure. Belum lagi 10 juta emas. Bahkan jika itu 100 juta emas, Duan Lingtian mungkin masih mengabaikannya. Berteman dengan Duan Lingtian saat ini tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang paling bijaksana. 10 juta emas hanyalah sebuah taruhan yang Ye Xiaobei tempatkan pada Duan Lingtian. Di masa depan, ketika Duan Lingtian menjadi dewasa, mereka dapat membayangkan bahwa dengan statusnya sebagai teman Duan Lingtian, mungkin tidak akan ada seorang pun di seluruh kerajaan Hutan Azure yang berani menyinggung perasaannya. 10 juta emas ini, kamu simpan. Duan Lingtian menatap Ye Xiaobei dan tersenyum ringan. Dia secara alami bisa menebak niat Ye Xiaobei, dan dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi terhadap keberanian Ye Xiaobei. 10 juta emas. Lagi pula, bahkan semua kekayaan yang dimilikinya sekarang, hanya akan menjadi total 40 juta emas. Lebih dari setengahnya disumbangkan kepadanya oleh Presiden Cabang Blackwing City perusahaan Jade Magnolia Trading Company, Xia Guang, pada waktu itu di Blackwing City. Ye Xiaobei tercengang saat melihat Duan Lingtian menolaknya, lalu dia menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Kakak senior Duan Lingtian bukan orang biasa seperti yang diharapkan. Anda dapat tetap tenang bahkan ketika menghadapi 10 juta emas, tapi 10 juta emas ini adalah tanda penghargaan saya kepada kakak senior Duan Lingtian. Ambil saja itu sebagai hadiah pertemuan, bagaimana? Saya harap kakak senior Duan Lingtian dapat menerimanya. Dalam hal usia, Ye Xiaobei lebih tua dari Duan Lingtian 1 atau 2 tahun, tetapi sekarang ketika berhadapan dengan Duan Lingtian, dia menganggap dirinya sebagai saudara junior. Karena dia jelas dalam hatinya bahwa Duan Lingtian memiliki kualifikasi. Hadiah pertemuan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya tidak dapat menerima hadiah pertemuan ini, jika Anda memiliki niat, maka belanjakan 10.000 emas dan beli pil obat itu dari hadiah tempat pertama di kompetisi bela diri pelataran luar. Bagaimana? Ye Xiaobei tampaknya telah menyadari resolusi Duan Lingtian, dan mengangguk. Aku akan mendengarkan kakak senior Duan Lingtian. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menarik pil obat yang diperolehnya dari hadiah untuk tempat pertama dalam kompetisi bela diri pelataran luar dan memberikannya kepada Ye Xiaobei, lalu menyimpan uang emas pecahan 10.000. Dia kemudian tersenyum pada Ye Xiaobei dan berniat untuk pergi. Pamitan, kakak senior Duan Lingtian. Tiba-tiba, Ye Xiaobei menghentikan Duan Lingtian. Apakah ada sesuatu yang lain? Duan Lingtian berbalik untuk melihat Ye Xiaobei dengan ekspresi tidak pasti. Kakak senior Duan Lingtian, Anda dapat mencari saya, Ye Xiaobei, jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, saya tidak dapat membantu Anda dengan sesuatu yang hebat, tetapi selama itu adalah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan uang, maka itu bukan masalah bagiku, Ye Xiaobei. Ye Xiaobei menatap Duan Lingtian dan perlahan berkata, pidatonya dipenuhi dengan keyakinan, selama itu bisa diselesaikan dengan uang, apakah itu tidak masalah? Tak perlu dikatakan, Ye Xiaobei sangat arogan. Tetapi seluruh kerumunan murid puncak Megres termasuk Duan Lingtian semua tahu bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Ye Xiaobei ini tidak hanya melemparkan 10 juta emas ke wajah murid puncak Megres yang meragukannya, dia bahkan mengancam bahwa jika murid puncak Megres ingin melihat 10 juta emas lagi, dia masih bisa mengambil 10 juta lagi. Dengan kata lain, kekayaan yang dibawa Ye Xiaobei bersamanya melebihi 20 juta emas. Terima kasih. Duan Lingtian melirik Ye Xiaobei dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Karena Ye Xiaobei telah berbicara seperti ini, dia menerima kebaikan Ye Xiaobei. Apalagi, karakter Ye Xiaobei benar-benar cocok dengannya. Sementara itu, Ye Xiaobei menyimpan 10 juta emas. Adapun murid puncak Megres yang membantu Ye Xiaobei mengambil emas yang berserakan di tanah, dia sekarang berdiri di dekatnya, bahkan tidak berani bernapas dengan berat,
karena dia sangat takut Ye Xiaobei akan membuatnya membayar untuknya, tindakan setelah dilakukan dengan Duan Lingtian. Namun, Ye Xiaobei tidak memiliki niat untuk mencari masalah dengan murid puncak Megres lagi, dan hanya dengan dingin menyapu murid puncak Megres dengan tatapannya. Yang terakhir melarikan diri dengan panik ketika dia mendengar ini, tidak berani tinggal untuk sesaat. Dan juga dari saat ini dan seterusnya bahwa kerumunan murid puncak Megres mengetahui bahwa tersembunyi di dalam puncak Megres adalah seorang murid puncak Megres bernama Ye Xiaobei yang memiliki latar belakang yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, suasana hati Duan Lingtian telah keluar dari kesuraman dari dua ular piton kecil yang pergi. Hitam kecil, putih kecil, kalian berdua harus bekerja keras, kalau tidak, mungkin aku akan melampaui kalian berdua saat kita bertemu berikutnya. Duan Lingtian berdiri di pohon yang miring dan menatap ke arah gadis muda misterius berpakaian kuning. Han Xuenai mengambil dua ular sanca kecil dan pergi ke arah, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum antisipasi. Dia mengantisipasi pertemuan dengan dua ular sanca kecil sekali lagi. Pada saat itu, mereka seharusnya sudah dewasa. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa berpartisipasi dalam ujian pelataran dalam dan menjadi murid pelataran dalam. Duan Lingtian sedikit merenung, lalu berencana untuk pergi menanyakan tentang tes pelataran dalam berikutnya. Tanpa diduga, dia baru saja tiba di Trade Hall ketika dia melihat seorang lelaki tua berjalan ke arahnya. Orang tua ini tidak kalah. Tetua pelataran luar puncak Megres, Lu Qiyu. Duan Lingtian. Lu Qiyu memasang wajah penuh senyuman saat melihat Duan Lingtian sekali lagi. Dia telah mendengar tentang Duan Lingtian membunuh Si Hao dalam sekali jalan beberapa hari yang lalu dan merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri pelataran luar sambil menjadi murid nomor 1 di pelataran luar. Dia masih ingat, bahwa ketika dia baru saja mendengar berita ini saat itu, dia tercengang cukup lama. Pada saat itu, hanya ada satu pikiran di hatinya. Sulit dipercaya, seorang murid pelataran luar yang dia bawa secara pribadi ke puncak Megres setengah tahun yang lalu, telah menjadi murid nomor 1 di pelataran luar setelah setengah tahun. Sehubungan dengan ini, dia bahkan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Master Puncak Megres Peak kepadanya. Dia jelas dalam hatinya bahwa semua ini adalah sesuatu yang diberikan Duan Lingtian kepadanya, jadi, ketika dia menghadapi Duan Lingtian sekarang, dia benar-benar memperlakukan Duan Lingtian dengan setara. Penatua Lu Qiyu. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum kepada Lu Qiyu. Duan Lingtian, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kekuatanmu begitu hebat. Lu Qiyu hanya bisa menghela nafas dengan emosi, dan dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang rumit. Lalu, kata Lu Qiyu, aku sudah menunggumu selama 2 hari tetapi tidak melihatmu muncul, dan aku tidak tahu di mana tempat kultivasimu, sepertinya bahkan tempat kultivasimu tersembunyi sangat dalam. Saat dia selesai berbicara, Lu Qiyu melirik Duan Lingtian dalam-dalam. Duan Lingtian tertawa dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Elder Lu Qiyu, Anda menunggu saya selama 2 hari. Apakah Anda memiliki sesuatu yang Anda cari untuk saya? Bukan aku yang mencarimu. Lu Qiyu menggelengkan kepalanya. Lalu, Duan Lingtian memiliki ekspresi bertanya-tanya. Tuan Puncak yang ingin bertemu denganmu. Lu Qiyu tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Tuan Puncak, alis Duan Lingtian sedikit tersentak. Tuan Puncak yang mana? Lu Qiyu tersenyum. Tentu saja itu adalah Peak Master dari Megres Peak kami, apakah kamu bebas sekarang? Jika kamu bebas, maka aku akan membawamu ke Megres Hall di Dube Peak untuk melihat Peak Master sekarang. Karena Peak Master tahu bahwa kamu membunuh Si Hao menjadi murid nomor 1 di pelataran luar, dan membawa kehormatan ke puncak Megres, Master Puncak ingin bertemu denganmu secara langsung. Guru Puncak Megres. Duan Lingtian mengangguk. Saya tidak ada hubungannya. Sejak Peak Master memanggil, maka Elder Lu Qiyu, tolong pimpin. Meskipun dia telah berada di puncak Megres selama setengah tahun, dia belum pernah bertemu dengan Master Puncak dari puncak Megres. Dia agak penasaran dengan Peak Master dari Megres Peak yang misterius itu. Oke, Lu Qiyu mengangguk, lalu berjalan bahu-membahu dengan Duan Lingtian untuk meninggalkan puncak Megres, lalu melangkah ke jembatan rantai untuk menuju puncak Dube. Dalam perjalanan, Duan Lingtian melihat sekelompok orang berkumpul, dan berjalan menuju puncak Megres. Orang yang memimpin adalah teman lama, Duan Lingtian. Tetua pelataran luar puncak Megres, Zhao Lin. Pada saat Duan Lingtian memperhatikan Zhao Lin juga memperhatikannya.
Tatapan mereka bersaing satu sama lain tanpa pertempuran yang sebenarnya. Mereka setara satu sama lain. Dua murid puncak Megres mengikuti di belakang Zhao Lin, dan sekarang setelah mereka melihat Duan Lingtian dan Lu Qiu, mereka menyapa dengan hormat. Kakak senior Duan Lingtian, tetua Lu Qiu. Zhao Lin, ini adalah murid pelataran luar yang baru kali ini. Tatapan Lu Qiu turun ke 20 pemuda yang berada di belakang Zhao Lin dan dua murid puncak Megres lainnya. Ke-20 pemuda ini semuanya berpakaian kasual, dan sekarang melihat sekeliling, dipenuhi rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu di depan mata mereka. Seutas senyum muncul di sudut mulut Duan Lingtian ketika dia melihat 20 pemuda ini, seolah-olah dia melihat dirinya sendiri dari setengah tahun yang lalu. Ya, Zhao Lin mengangguk, lalu menarik pandangan dinginnya ke arah Duan Lingtian sebelum berbalik untuk melihat sekelompok pemuda pemarah di belakangnya. Ini penatua Lu Qiu, dia juga tetua pelataran luar dari puncak Megres kita, apakah kalian semua masih belum memberi hormat padanya? Ke-20 pemuda pemarah yang baru saja lulus ujian pelataran luar Sekte Pedang Bintang 7 bergidik, lalu buru-buru memberi hormat kepada Lu Qiu. Salam penatua Lu Qiu. Lu Qiu mengangguk ringan, lalu memperkenalkan Duan Lingtian yang ada di sampingnya. Ini kakak seniormu Duan Lingtian. Kakak senior, untuk sesaat, murid pelataran luar yang baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7 semua mengerutkan kening saat mereka melihat Duan Lingtian. Dia hanya sedikit di atas 20 kan? Kakak senior, Huff. Dia baru saja memasuki sekte lebih awal dari kita, kekuatannya bahkan mungkin tidak lebih kuat dari kita, dan dia ingin kita memanggilnya kakak senior. Tepat sekali, anak muda ini, atas dasar apa dia kakak senior kita? Ketika dihadapkan dengan Duan Lingtian sekarang, 20 pemuda berkepala panas semuanya menolak untuk meliriknya. Lu Qiu mengerutkan kening ketika dia melihat ini, lalu menatap Zhao Lin, sepertinya ingin Zhao Lin memberi pelajaran kepada anak-anak ini yang memiliki pendapat berlebihan tentang kemampuan mereka. Tapi, Zhao Lin hanya tersenyum ringan, dan tidak melakukan apa-apa. Minta dia untuk membantu Duan Lingtian. Apakah itu mungkin? Bab 320, Konflik di Jembatan Rantai. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Penatua Lu Qiu, ayo pergi. Duan Lingtian tersenyum ringan dan berkata kepada Lu Qiu. Dia benar-benar mengabaikan apa yang dikatakan murid-murid pelataran luar Seven Star Sword Sect yang baru ini. Lu Qiu melirik Zhao Lin dan sedikit tidak senang, lalu ketika dia mendengar Duan Lingtian, dia mengangguk. Baik, karena Duan Lingtian tidak mempermasalahkannya, maka dia tidak punya alasan untuk mempermasalahkannya dengan murid-murid pelataran luar puncak Megres yang baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7. Kenapa? Takut ketahuan, kakak senior, bukankah dia takut pada kita sekarang? Beberapa murid baru tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Wajah Duan Lingtian tenggelam, dia tidak mempermasalahkannya dengan murid baru ini sebelumnya karena tidak perlu. Ketinggian tempat dia berdiri sudah lama berbeda dari murid-murid baru ini. Jika dia membuat keributan tentang hal itu, maka itu akan terlihat seperti kehilangan arah. Dan tidak diragukan lagi akan berarti menindas yang lemah. Tapi sekarang, murid-murid baru ini benar-benar terus dan terus. Apakah mereka benar-benar berpikir dia baik untuk diganggu? Takut ketahuan, takut pada kalian semua. Duan Lingtian tiba-tiba berbalik, dan tatapannya yang sedingin es melintas melewati 20 murid baru. Hanya kalian semua, apakah layak untuk itu? Hanya kalian semua, apakah layak untuk itu? Suara Duan Lingtian seperti petir, menyebabkan 20 murid baru menjadi kacau. Setelah beberapa saat, mereka kembali sadar, dan semua marah karena malu. Nak, apakah kamu berpikir bahwa karena kamu memasuki Sekte Pedang Bintang 7 sebelum kami, kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi kakak senior kami? Wajah seorang murid baru sekitar usia 23 atau 24 tenggelam, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Benua awan selalu menekankan pada menghormati yang kuat, jika kamu ingin menjadi kakak senior kami, maka kekuatanmu harus lebih kuat dari kami. Perlu satu tangan untuk menjatuhkanmu dari sini. Murid baru lainnya memandang Duan Lingtian, dan sudut mulutnya melengkung menjadi seringai. Meskipun murid baru lainnya tidak berbicara, tetapi tatapan mereka ketika mereka melihat Duan Lingtian sekarang semuanya mengungkapkan arti yang sama. Mereka memandang rendah Duan Lingtian. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Duan Lingtian bisa lebih kuat dari mereka. Hanya murid pelataran luar yang sedikit di atas 20.
Kedua murid puncak Megres di belakang Zhao Lin semuanya tercengang. Kelompok pemuda pemarah ini sebenarnya berani begitu sombong di hadapan kakak senior Duan Lingtian. Bahkan mereka berdua harus dengan hormat dan hormat memanggil kakak senior Duan Lingtian ketika mereka bertemu Duan Lingtian. Tetapi para pemuda berkepala dingin ini bahkan belum tiba di puncak Megres, dan telah menyinggung murid pelataran luar nomor 1 dari puncak Megres mereka. Tidak, itu seharusnya menyinggung murid pelataran luar nomor 1 di Sekte Pedang Bintang 7. Sejauh yang mereka ketahui, para pemuda berkepala panas ini hanya mencari kematian. Untuk sesaat, mereka bermaksud untuk meneriaki para pemuda berkepala panas ini. Mungkinkah para pemuda pemarah ini tidak mendengar mereka menyapa Duan Lingtian dengan hormat dan hormat sebagai kakak senior Duan Lingtian? Tapi, mereka bahkan belum membuka mulut saat dihentikan oleh tatapan tajam Zhao Lin. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Zhao Lin ingin menghentikan mereka, tetapi karena Zhao Lin telah ikut campur, mereka secara alami hanya bisa dengan patuh menutup mulut mereka. Meskipun Duan Lingtian adalah murid nomor 1 di pelataran luar Sekte Pedang Bintang 7 mereka, tetapi dalam hal kekuatan dan status, tidak mungkin baginya untuk membandingkan dengan murid pelataran luar puncak Megres, Zhao Lin. Bagaimanapun, usia dan senioritas Zhao Lin ada di sana untuk dilihat semua orang, dan merupakan sesuatu yang benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Duan Lingtian saat ini. Mungkin, suatu hari nanti, Duan Lingtian akan dapat sepenuhnya melampaui Zhao Lin, tetapi dia tidak dapat melakukannya sekarang. Jadi, antara Duan Lingtian dan Zhao Lin, mereka memilih yang terakhir. Kamu bilang lebih awal dari kamu bisa melemparku ke sini dengan satu tangan. Duan Lingtian memandang murid baru yang berbicara sebelumnya, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum jahat. Jika seseorang yang akrab dengan Duan Lingtian ada di sini dan melihat senyum Duan Lingtian saat ini, mereka pasti akan tahu bahwa seseorang akan menderita. Namun, murid baru itu tampaknya tidak memperhatikan apapun, dan menatap Duan Lingtian dengan tatapan menghina saat dia mencibir. Tepat sekali, hanya seekor anak babi yang berusia sedikit di atas 20 tahun sepertimu. Aku hanya perlu satu tangan untuk melemparmu dari sini. Murid baru ini memiliki bahu yang lebar dan tubuh yang besar, dan merupakan seorang pemuda yang kuat. Kekuatan spiritual Duan Lingtian samar-samar dapat mendeteksi bahwa budidaya pemuda yang kuat ini harus berada di tingkat ketiga dari tahap inti asal tanpa keraguan. Seorang seniman bela diri tahap inti asal tingkat ketiga mengatakan bahwa dia bisa menjatuhkanku dari sini. Duan Lingtian tertawa di dalam hatinya. Gumpalan senyum dingin muncul di wajah Lu Qiyu yang berdiri di samping Duan Lingtian. Sejauh yang dia ketahui, murid baru ini benar-benar terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Duan Lingtian adalah murid pelataran luar biasa? Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu, kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu melemparku ke sini. Duan Lingtian memandang pria muda yang kuat itu, dan sudut mulutnya melengkung menjadi seringai. Begitu dia selesai berbicara, sosok Duan Lingtian melintas untuk segera muncul di hadapan pemuda yang kuat itu, menyebabkan embusan angin kencang yang menusuk melonjak. Di atas Duan Lingtian, 110 siluet mamut kuno yang hidup memadat menjadi bentuk. Adegan ini membuat pria muda yang kuat itu ketakutan sampai-sampai wajahnya menjadi pucat pasi dan benar-benar kaget, dan energi asal di tubuhnya yang baru saja dia kumpulkan langsung bubar. Kakinya seperti dipenuhi timah, tidak bisa bergerak sedikit pun. Apa lelucon? Seorang seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-8 ingin bergerak melawannya. Dia benar-benar tanpa kekuatan untuk menyerang balik. Tepuk, tangan Duan Lingtian menepuk bahu pemuda tegap itu, dan mencengkeram bahunya. Tiba-tiba, Duan Lingtian mengerahkan kekuatan dengan tangannya. Suara mendesing. Duan Lingtian mengangkat tangannya, pemuda tegap itu terlempar keluar dari jembatan rantai, dan Duan Lingtian meraih bahu pemuda tegap itu, menggantung pemuda tegap itu di udara, lalu tatapan Duan Ling menjadi dingin. Bagaimana menurutmu sekarang? Apakah kamu hanya perlu satu tangan untuk bisa menjatuhkanku? Suara Duan Lingtian memiliki rasa dingin yang menakjubkan bercampur di dalamnya, menyebabkan wajah pemuda kuat yang tergantung di sana di udara menjadi sangat pucat. Tatapannya mengungkapkan keputusasaan saat dia berjanji untuk belas kasihan dalam kepanikan. Kakak senior, lepaskan aku. Kakak senior, lepaskan aku. Dia saat ini di udara, dan tidak ada tempat baginya untuk mendapatkan pijakan untuk bergerak sendiri. Dia bisa membayangkan bahwa selama murid pelataran luar tahap inti asal 8 tingkat ini yang sedikit di atas 20 dilepaskan,
dia pasti akan jatuh ke jurang maut, dan bahkan mayat dan tubuhnya akan dihancurkan. Keringat dingin mengalir dari dahi pria muda yang kuat itu, dan dia membenci dirinya sendiri sampai batas di hatinya, mengapa dia harus menjadi orang yang memimpin. Tingkat ke-8 dari tahap inti asal. Sementara itu, sekelompok murid baru yang terkejut dari kekuatan yang diungkapkan Duan Lingtian sekarang telah pulih dari keterkejutan mereka, dan wajah mereka menjadi sangat pucat saat mereka melihat pemandangan di depan mata mereka, dengan mata yang mengungkapkan teror. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa murid pelataran luar ini yang berusia sedikit di atas 20 tahun, dan lebih muda dari mereka, benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Seniman bela diri Origin Core Stage tingkat ke-8 pada usia hanya sedikit di atas 20. Apakah semua murid pelataran luar Seven Star Sword Sect begitu abnormal? Sekarang, sebagian besar murid baru memiliki sedikit rasa takut yang tersisa di hati mereka. Mereka merasa beruntung bahwa mereka tidak melangkah terlalu jauh ketika mereka berbicara sebelumnya. Jika tidak, orang yang diangkat dari jembatan rantai dan digantung tinggi di udara, bukan pemuda yang kuat itu, tapi mereka. Untuk sesaat, mereka mulai diam-diam berduka untuk pria muda yang kuat di dalam hati mereka. Tingkat ke-8 dari tahap inti asal. Wajah Zhao Lin sangat tidak enak dilihat, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah Duan Lingtian mengkonsumsi buah asal yang mendalam, Duan Lingtian benar-benar akan menembus ke tingkat ke-8 dari tahap inti asal dalam sekali jalan. 110 siluet mamut kuno yang mengembun menjadi bentuk di atas Duan Lingtian ketika diserang jelas merupakan simbol tingkat ke-8 Origin Core Stage. Dibandingkan dengan ekspresi Zhao Lin yang tidak sedap dipandang, Lu Qiyu malah memiliki ekspresi terkejut yang menyenangkan. Meskipun dia tahu bahwa Duan Lingtian telah memperoleh buah asal yang mendalam, dan menduga bahwa Duan Lingtian akan mengalami terobosan. Tapi ada kesenjangan yang seperti jurang antara tingkat ke-6 dari tahap inti asal dan tingkat ke-7 dari tahap inti asal. Sejauh yang dia ketahui, setelah Duan Lingtian mengkonsumsi buah mendalam asal, dia paling banyak akan menembus ke tingkat ke-7 dari tahap inti asal. Tanpa diduga, faktanya tidak seperti ini. Duan Lingtian telah menembus ke tingkat ke-8 dari tahap inti asal dalam sekali jalan. Bagaimana mungkin Lu Qiyu tahu bahwa Duan Lingtian sebenarnya baru saja menembus ke tingkat ke-7 dari tahap inti asal seperti yang dia pikirkan, tetapi karena dia keunikan teknik penguasa perang 9 naga yang dikembangkan Duan Lingtian sebagai gantinya memiliki kekuatan 11 mamut kuno lebih dari seniman bela diri Origin Core Stage tingkat ke-7 biasa. Bahkan ketika dia bergerak sekarang, dan Duan Lingtian memiliki niat untuk menunjukkan kekuatannya, tetapi dia masih menyembunyikan kekuatan satu mamut kuno. Namun, meski begitu, dia masih disalahpahami oleh orang lain sebagai seniman bela diri di tingkat ke-8 Origin Core Stage. Ini juga merupakan tujuan Duan Lingtian. Dia justru ingin orang lain tahu bahwa dia adalah seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-8 sekarang. Kedua murid puncak Megres di belakang Zhao Lin memiliki ekspresi kaget. Kakak senior Duan Lingtian, sebenarnya menerobos ke tingkat ke-8 tahap inti asal sekaligus. Mereka berdua terkejut karenanya. Kakak senior, lepaskan aku, lepaskan aku. Pemuda tegap yang bahunya dicengkeram oleh Duan Lingtian untuk digantung tinggi di langit di luar jembatan rantai memiliki pakaian yang tidak basah kuyup oleh keringat, dan suaranya suram saat dia memohon kepada Duan Lingtian. Apa, bukankah kamu mengatakan kamu ingin menjatuhkanku? Aku benar-benar ingin tahu, jika aku melepaskannya sekarang. Wajah Duan Lingtian sangat suram, dan dia menatap dengan tenang pada pemuda tegap yang tak henti-hentinya memohon belas kasihan. Kakak senior, jangan. Aku hanya bercanda tadi, kan, aku bercanda. Pemuda tegap itu ditakuti oleh Duan Lingtian sampai-sampai wajahnya tanpa darah, dan dia tak henti-hentinya memohon belas kasihan. Duan Lingtian, cukup. Wajah Zhao Lin tenggelam dan dia akhirnya ikut campur. Dia memandang Duan Lingtian saat dia berbicara dengan suara yang sangat dingin dan acuh tak acuh. Cukup, Duan Lingtian berbalik untuk melihat Zhao Lin ketika dia mendengar Zhao Lin ingin menghentikannya, lalu mencibir. Penatua Zhao Lin, ketika mereka memprovokasi saya sebelumnya, saya tidak melihat Anda mengatakan apa-apa, sekarang saya hanya sedikit menghukum seseorang yang berbicara dengan kurang ajar kepada saya, dan Anda tidak dapat menonton lebih lama lagi. Meskipun konflik antara dia dan Zhao Lin tidak sedikit, tetapi tindakan Zhao Lin masih menyebabkan Duan Lingtian menjadi sangat marah. Dalam hal ini, Zhao Lin telah berprasangka buruk, dan tidak layak menjadi murid pelataran luar puncak Megres. Biarkan dia pergi.
Zhao Lin memandang Duan Lingtian dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Penatua Zhao Lin, apakah kamu yakin ingin aku melepaskannya? Duan Lingtian tercengang ketika dia mendengar Zhao Lin, lalu dia tidak bisa menahan tawanya, dan dia melirik pemuda tegap yang dipegangnya di udara di luar jembatan rantai. Sepertinya Penatua Zhao Lin ingin kamu mati, katakan padaku, haruskah aku mendengarkan Penatua Zhao Lin dan membiarkanmu pergi? Tidak, jangan biarkan aku pergi, kakak senior, aku mohon, jangan biarkan aku pergi. Pria muda yang kuat itu ketakutan sampai-sampai dia hampir menangis.